Kegiatan wajib gunung merupakan salah satu rangkaian kegiatan pengkaderan bagi para anggota muda Mapala Batik Adventure. Kegiatan wajib gunung kali ini dilakukan di Gunung Sumbing 3371 mdpl. Gunung Sumbing itu sendiri merupakan gunung tertinggi kedua di Pulau Jawa setelah Gunung Slamet. Ada beberapa jalur pendakian untuk mencapai puncak ke Gunung Sumbing ini, seperti Garung, Wongso, Banaran, Sepit, dan Kaliangkrik. Pada hari Jumat, kami melakukan checking akhir untuk barang yang akan kami bawa ke sana. Setelah itu kami melakukan upacara pembukaan dan juga kami tidak lupa berfoto bersama sebelum berangkat. Pemberangkatan dibagi menjadi dua kloter pagi dan kloter malam. Setelah semua rangkaian kegiatan pembukaan selesai, lalu kami mulai pemberangkatan untuk menuju ke base camp Mangli Kaliangkrik. Untuk perjalanan kali ini, kami melewati jalur selatan, yaitu lewat Batang, Kendal, Temanggung, dan Magelang. Untuk estimasi waktunya, kami membutuhkan waktu kurang lebih 3-4 jam untuk sampai ke base camp Mangli Kaliangkrik. Kami memilih jalur selatan karena jalan di sini sudah halus dan juga tidak terlalu ramai daripada lewat Pantura. Kami berencana nanti sholat Jumat di alun-alun Temanggung, tapi itu hanya rencana. Ya, di tengah perjalanan kami mengalami masalah. Salah satu kendaraan dari rombongan kami mengalami bocoran ban. Lalu kami semua pun berhenti untuk menambal kebocoran ban tersebut di suatu bengkel. Setelah selesai semuanya, lalu kami melanjutkan perjalanan dengan berharap tidak ada masalah lagi setelah ini. Kami memutuskan untuk melaksanakan sholat Jumat di wilayah Kecamatan Reban. Langit sudah mulai menghitam. Setelah selesai semuanya, makan dan sholat dan lain-lain, kami pun memutuskan untuk langsung melanjutkan perjalanan menuju ke base camp. Tiga jam sudah berlalu, tetapi kami tak kunjung sampai ke tempat base camp. Kami sempat kebingungan, dan beberapa kali kami harus putar balik arah karena dari semua rombongan belum ada yang sama sekali pernah ke base camp yang Mangli sana. Kami memutuskan untuk berhenti terlebih dahulu sembari beristirahat dan juga melaksanakan sholat asar. Kemegahan Gunung Sumbing sudah nampak jelas, tapi kami tak kunjung sampai ke base camp. Beberapa kali kami menanyakan ke warga sekitar arah ke base camp via Mangli sana.
Jalan menuju base camp cukup ekstrim. Beberapa kali kami menemukan turunan dan juga belokan yang tajam. Tetapi untungnya jalanan menuju base camp di sini sudah halus semua. Setelah beberapa lama di perjalanan, akhirnya pun kami sampai di base camp. Di sana agak terlihat sepi. Setelah itu kami pun bergegas masuk ke dalam base camp dan menata barang bawaan kami. Lalu bersih-bersih dan juga menyiapkan makanan untuk makan malam nanti. Lalu kami makan malam dengan lauk seadanya untuk mengisi tenaga yang sudah terkuras selama perjalanan tadi. Setelah selesai makan malam, kami pun melakukan registrasi untuk persiapan mendaki esok. Oh iya, terus sekedar informasi bahwa syarat untuk mendaki di masa pandemi ini, kalian harus bawa surat keterangan sehat dari daerah masing-masing. Setelah registrasi semua beres, lalu kami pun beristirahat tidur untuk menyiapkan tenaga untuk besok hari. Mana? Jam menunjukkan waktu 4 lebih. Kami pun lalu membangunkan satu anggota sama lain untuk melaksanakan sholat subuh dan persiapan untuk pendakian besok. Sebelum packing barang, kami sarapan bersama-sama terlebih dahulu. Setelah sarapan, lalu kami packing perkap untuk terakhir kalinya barang apa saja yang akan dibawa kami ke atas puncak sana. Setelah selesai semua, sebelum berangkat kami melakukan briefing terlebih dahulu di depan base camp agar tidak terjadi kesalahpahaman antar satu anggota sama lainnya. Selain itu, kami pun juga menempelkan stiker wajib gunung ke-8 ini di base camp untuk kenang-kenangan.
Cek, sing aku pinggir ke sih yang. Jajan biru. Kuwi engko tek kene buat mek pas nih. Setelah itu, lalu kami mulai perjalanan dari base camp menuju pos 1. Jalur dari base camp menuju pos 1 ini adalah jalur umum, jalur yang biasa dilewati warga, jalur cor-coran. Dari perjalanan dari base camp menuju pos 1, kami disambut oleh hamparan perkebunan ladang warga. Di sana ditanam banyak jenis tanaman seperti sayur kol, cabai, bawang, dan masih banyak yang lainnya. Setelah melakukan perjalanan dari base camp, kami akhirnya pun sampai di pos 1. Kami langsung beristirahat di pos 1, meluruskan kaki, dan juga minum agar tenaga terisi kembali. Tidak berlama-lama di pos 1, kami lalu lanjut perjalanan menuju ke pos 2. Trek dari pos 1 ke pos 2 ini adalah tanah yang berkontur basah dan juga ada pohon-pohon rimbun dan juga akar-akar yang di tanah. Sebelum di pos 2, di sini ada pos bayangan. Dari pos bayangan menuju pos 2 ini, trek sudah menanjak terus daripada pos 1 yang masih ada tanah landainya. Setelah beberapa menit, kami akhirnya pun sampai di pos 2. Di pos 2 sudah ada banyak pendaki yang istirahat di sana. Pos 2 ini tempatnya cukup luas dan berada di samping sungai Pas. Tetapi pada saat itu sungainya kering, tidak ada aliran air. Kami pun lalu di sana beristirahat dan juga melaksanakan sholat dan juga makan siang di sana. Hai, akhirnya pos 2 guys. Dengan perjuangan hati yang kosong. Ya Allah. Setelah selesai sholat, makan, dan yang lainnya, kami lalu melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3. Trek dari pos 2 ke pos 3 ini lumayan ekstrim. Banyak tanjakan terjal dan juga bebatuan-bebatuan besar yang cukup menyulitkan kami. Di sini kami banyak berhenti karena teman-teman kami banyak yang kelelahan. Dan ini membuat estimasi waktu yang aslinya dari pos 2 ke pos 3 membutuhkan waktu beberapa jam. Ini lumayan agak molor. Kawa. Pak mau ke Medan kan? Setelah melewati trek dari pos 2 ke pos 3, akhirnya kami pun sampai di pos 3. Di sini sudah banyak para pendaki yang mendirikan tenda untuk camp satu malam di sana.
karena waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Lalu dari kami pun bergegas mengeluarkan tenda dan mencari tempat untuk bermalam di sana. Setelah mendirikan tenda, lalu kami beristirahat di sana dan juga tidak lupa menyiapkan makanan untuk makan malam nanti. Kami lalu bangun pukul 2 pagi untuk bersiap-siap melaksanakan summit attack. Tidak lupa sebelum berangkat kami sarapan terlebih dahulu. Pada saat itu kami sarapan bubur. Pasang. Yuk, depan meter. Ya apa? Bagian silver. Rencana awal kami sampai di puncak pukul 7 agar bisa melihat sunrise. Tetapi kami baru sampai di pos 4 pada pukul 7. Ya, tidak apa-apa. Kami masih bisa melihat sunrise di sana. Setelah berjalan beberapa menit dari pos 4, akhirnya kami sampai di puncak sejati Gunung Sumbing 3371 mdpl. Di sana sudah sangat ramai para pendaki yang sudah sampai duluan. Lalu kami di sana mencari spot foto untuk foto bersama-sama. Angkatan 8 Mapala Batik Adventure jadi jaya. Ya, itulah perjalanan kami wajib gunung ke-8 Mapala Batik Adventure Angkatan Parang Gunung Sumbing 3371 mdpl.